Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Halo, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes ya. Terima kasih yang selalu setia standby di channel Gondes. Semoga channel ini bisa bertambah menjadi suatu wacana untuk hiburan ya, prediksi dan lain-lain ya, yang bisa berkenan di hati sahabat semuanya, semuanya ya. Oke. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes ya. Di sini general reading ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi ke gambar lonceng ya, gambar lonceng, agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru. Dan sahabat semua sangat berharga bagi Gondes untuk memotivasi Gondes membuat video ya. Dan terima kasih yang sudah request. Ini panjang lebar Gondes ngomong dulu ya. Lagi pengen ngomong sama sahabat semua nih. Terima kasih yang sudah request ya. Request ini sudah satu persatu Gondes akan realisasikan ya. Ada yang inisial, ada yang angka, ada yang judul ya. Semoga ini semua bisa menjadi perwakilan dari sahabat semua dimanapun berada yang belum sempat request tapi udah pertanyaannya sudah disampaikan oleh sahabat terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai. Bagaimana percintaan kamu minggu ini? Ya, dan kepoin ya, kepoin percintaan kalian. Di sini Gondes sudah siapkan ya, ada 3 digit angka kembar atau triple ya, triple number ya. 000 222 333 555 ya. Triple zero, triple two, triple two, dan triple three and triple five. Tapi Gondes tidak akan menggunakan bahasa asing ya, Inggris sedikit-sedikit aja karena Gondes bukan pakarnya. Oke. Sekarang kita akan mulai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa ya, selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah yang berkenan menjawab dengan tepat dan benar. Oke, kita mulai. Silakan dipilih. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Bagaimana percintaanmu minggu ini? Di file pertama ada triple zero atau 3 digit angka kembar 0 ya. Oke, 0 0 0. Apabila kamu tidak sengaja melihat angka tersebut ya, angka ini ya, dapat dibilang harapan kamu akan terpenuhi dalam waktu cukup singkat. Tentu ini bukan harapan terkait diri sendiri dan bukan untuk merugikan orang lain. Atau versi lain, mungkin kamu sedang memikirkan kekasih kamu atau seseorang yang kamu sayangi ya. 0 0 0. Oke. Gondes akan menebar kartunya. Bagaimana percintaan kamu minggu ini? Ada the Wheel of Fortune. Ada Six of Wands ya. Kemudian ada X of Swords ya. Dan ada Three of Cup. Triparty relationship. Oke, aku rapikan dulu. Dan yang terakhir The Hangman's. Percintaan kamu minggu ini seiring waktu hubungan ini akan menjadi sebuah kebaikan atau kesuksesan dalam menjalin hubungan. Tetapi di sini ada yang membelenggu dia, yaitu batasan lingkungan ya, karena seseorang yang berdiri dengan kamu ini seseorang yang mempunyai hubungan triparti. Jadi ada kamu, ada dia, dan ada dia lagi gitu ya. Dan dia tidak bisa menentukan sikap. Nanti kamu belum tahu mungkin, atau memang sudah tahu ya, hubungan percintaan minggu ini. Mungkin ada yang namanya hubungan triparti. Ada yang sudah memang menjalin hubungan triparti ini, dan di saat dia harus memilih dia belum bisa
ya belum mengerti apa pilihannya dan harus kemana yang dia menuju langkahnya ya. Ada juga sebagian yang triparti ini akan datang di minggu ini ya, akan ada hubungan triparti, atau kamu baru mengetahui bahwa dia itu punya pasangan, atau dia malah justru baru ada di minggu-minggu ini. Jadi ini bisa kamu gunakan sebagai antisipasi ya. Ini adalah klarifikasinya. Ada proses ya di sini, nanti akan ada prosesnya. Kamu jadi harus hati-hati. Tetapi di sini ada the green man atau notes ya, kamu akan lebih bisa mengerti ya prosesnya. Tetapi dia nggak melarikan diri juga sih dari kamu. Dia tetap ada sama kamu, tetapi dia menjalin hubungan triparti ya. Mungkin ada yang sudah dari awal itu mempunyai rumah tangga atau mempunyai pasangan, kamu ada sebagian sudah tahu, dan nanti di saat ini ya, di saat ini kamu meminta kepastian, tetapi dia belum bisa memberikan kepastian ya. Ada sebagian yang memang belum tahu ya, atau akan datang di minggu ini, hubungan triparti ini akan terjadi ya, tetapi dia tidak akan meninggalkan kamu ya, dan dia juga tidak akan meninggalkan orang ketiga itu gitu. Jadi dia itu kayak terbelenggu, jadi kayak mencari masalah sendiri gitu loh. Di saat dimintain keputusan, dia tidak bisa mengambil keputusan, atau dia masih berdiri di sebelah kakinya sendiri, kayak masih bimbang kayak gitu ya. Dan dia memang tidak mau melakukan itu karena dia ingin tetap berjalan dengan kamu, tetapi juga menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu ya. Terus harus gimana, Des? Ini hubungan akan terjadi, bahkan ada yang sudah terjadi. Udah tahu kamu itu jadi orang ketiga, atau setelah kamu ada orang ketiga ini, akhirnya kamu tuh ngerasa tidak bisa gitu loh, tidak bisa menerima tanpa keputusan yang pasti milih dia atau kamu seperti itu. Tetapi ada juga yang memang sebagian baru datang di minggu ini, yang kemudian kamu meminta sebuah kepastian ya tentang pilihan dia sebaiknya seperti apa dan harus bagaimana, tetap sama kamu atau sama yang lain. Tetapi di sini dia tidak bisa memberikan keputusan karena dia juga mencintai kamu dan mencintai dia, dan di sini juga dia ngerasa benar-benar terbelenggu. Kalau memutuskan, dia udah cinta juga sama yang sudah berpasangan ya, cinta sama pasangannya yang lagi mendekati triparti ya. Jadi kalian kemarin cuma kapelan aja, kemudian di minggu ini akan terjadi yang namanya hubungan triparti ya, seperti itu. Tetapi kamu meminta keputusan untuk kepastian untuk memilih ya, tapi dia tidak bisa karena dia maunya tetap sama kamu dan sama si dia gitu ya. Ini adalah termasuk keinginan dia, ego dia itu begitu gitu, dan dia nanti akan bisa berhasil menjelaskan sama kamu dan meyakinkan kepada kamu sehingga semua akan berjalan baik-baik saja, karena ini hanyalah proses dari bagian hubungan kalian ya. Jadi agak justru dia yang bingung sih sebenarnya untuk menentukan sikap, atau malah kamu ini, karena ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Tapi Gondes membicarakan tentang dia saja ya, fokus pada dia saja, tetapi energi kalian tempatkan di mana energi ya. Ini energi dia atau energi kamu. Tetapi akan ada hubungan yang disebut namanya hubungan triparti. Ada yang sudah tahu sebagian kalau kalian terhubung dengan orang yang sudah punya pasangan, tapi yang belum belum ada hubungan triparti nanti akan datang di minggu ini. Jadi ini bisa dijadikan sebagai antisipasi ya. Ini hanya clue, tetapi ya bukan untuk jadikan pedoman hidup. Dan di sini semua nanti akan baik-baik saja karena dia tidak bisa meninggalkan kamu ataupun meninggalkan pasangan lainnya seperti itu. Ini adalah ego dia, dan dia berhasil kok menyatukan atau meyakinkan kamu nanti gitu ya. Terjadi salah paham, Des. Ya mendekati ke situ. Tetapi kamu bisa menerima kenyataan. Bisa menerima kenyataan bahwa hubungan ini bukan hubungan couple ya, tetapi triparty relationship, dan kamu bisa menerimanya
ya, karena sosok yang kamu pertanyakan ini adalah sosok yang memang adil ya, seperti itu. Kita akan tebar pesan buat yang memilih file 1 ya. Akan terjadi di minggu ini, percintaanmu akan terjadi sedikit masalah ya, tentang sebuah kepastian ya. Untuk yang sudah mengetahui dia punya pasangan, cuman masalahnya ya satu, di kepastian aja memilih dia atau, tapi akhirnya kalian mengerti dan menyadari, saling menerima ya. Tapi untuk yang belum ada hubungan triparty masih kapan ya, agak sedikit shock, tapi bisa diantisipasi kayak gitu tuh ya kan. Kalau memberi dan menerima, kalian bisa menjalani itu ya, akan baik-baik saja ya kan. Janda ya, kamu janda kah atau duda? Ada inisial C, aku nggak tahu inisial C, jadi artinya energi yang terkuat tuh menarik untuk yang berinisial C. Berdoa untuk dia. Kalau kamu sayang ya doakan yang terbaik ya. Kenapa sih cinta sejati itu tanpa syarat ya? Harus kamu single atau harus dia single atau harus yang ngalir gitu aja sih. Dia diam-diam akan meninggalkan kamu. Ya ada sebagian yang seperti itu karena belangku dia linglung ya, bukan linglung, nggak bisa mengambil keputusan, tetapi dia memang harus memilih yang terbaik ya. Nah kalau dia bisa memilih yang terbaik, maka dia akan meninggalkan kamu. Dia tidak mencintaimu, memang nggak ada sih di sini ya, bukan Gondes nggak membacakan ya, di sini nggak ada simbol-simbol cinta, nggak ada simbol cinta ya. Jadi cuman sebatas kenyamanan aja. Ini ada dibilang selingkuh ya, bukan selingkuh lagi sih, triparty ini ya. Triparty itu hubungan yang sudah ada, hubungan sebelum dan atau sesudah itu udah ada gitu. Jadi bukan selingkuh lagi, memang sudah terang-terangan ada hubungan triparty gitu. Jadi ada kamu, ada dia dan dia, seperti itu ya. Ada yang baru terlihat setelah di reading ini, tapi ada yang sebelum di reading ini memang sudah terjadi hubungan triparty, dan saat di reading ini kamu meminta untuk kepastian. Nah di sini nanti dia merasa terbelenggu dan merasa belum bisa menentukan sikap, karena dia masih menginginkan kamu dan menginginkan dia, seperti itu. Dan nanti ada sebagian yang menerima, tetapi kalau yang nggak menerima terpaksa dia akan meninggalkan kamu gitu. Kalau kamu nggak mau terjalin hubungan triparty, kamu menuntut untuk dia melepaskan yang lain, maka dia akan meninggalkan kamu, seperti itu ya. Oke. Karena di sini Gunes nggak melihat hubungan, nggak ada melihat simbol cinta, nggak ada ya. Simbol cinta itu nggak ada, adanya cuma Three of Cup, hubungan percintaan cinta segitiga, seperti itu. Oke. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Minimal jadikan hiburan ya. Ambil hikmahnya ya. Yang kurang baik diperbaiki. Ambil hikmahnya, tetap positive thinking. Buang overthinking, akan membuat kamu pusing overthinking itu ya. Dan pertimbangkan sebaik-baiknya sebelum melangkah ke depan. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan ke file yang kedua ya. Di file yang kedua, bagaimana percintaanmu minggu ini? Di sini ada triple 2 atau triple number 2 ya, triple 2. Kita maknai terlebih dahulu ya. 222, satu hal yang tepat. Angka ini memberikan petunjuk bagi kita ya, bahwa saat ini adalah saat yang tepat dan tempat yang tepat untuk membuat keinginan kamu atau permohonan kamu ya kan, fokus hanya pada apa yang kamu inginkan saja, seperti itu. Pikirkan hanya pada apa yang kamu inginkan. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Karena apa? Itu akan membuat hidup kamu menjadi buruk. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran, karena kehidupan kita atau kamu ya akan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan.
seperti itu. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi fokus aja pada keinginan kamu sesungguhnya apa sih, termasuk dalam hubungan ini, seperti itu. Oke, karena saya akan menebarkan kartunya. Bagaimana percintaanmu minggu ini? Ada Two of Swords ya, ada Four of Swords, kemudian ada The Star ya, ada Justice, dan ada Page of Pentacle. Minggu ini bagaimana percintaan kamu minggu ini? Akan terjadi kebimbangan ya, karena hubungan ini santai, relax gitu ya, relax. Dan kamu memang membutuhkan waktu yang relax juga untuk hubungan ini agar kamu tidak merasa benar-benar kayak galau, bimbang seperti itu ya. Di sini ada The Star, ada akan cahaya hidup ya. Akan ada akhir daripada kebimbangan-kebimbangan kamu itu. Di minggu ini yang mengalami atau merasakan atau di ranah ini kalian dalam hubungan cinta kok ada keresahan, kegelisahan, kebimbangan ya, di minggu ini akan berakhir. Semua perasaan seperti itu akan berakhir menjadi sebuah awal ya, menjadi sebuah awal, menjadi sebuah motivasi buat kamu ya. Di sini ada The Star, ada cahaya, akan terjadi cahaya tentang dia yang kemarin mungkin cuek akan menjadi agak sedikit, enggak sedikit ya, akan menjadi sebuah perubahan, akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik gitu, seperti itu ya. Sekarang gue akan tebar untuk klarifikasinya. Di sini ada pembuktian ya, juga ada awal memikir, dia itu mulai berpikir gitu loh ya. Ada tentang sebuah kekecewaan dia ya, tentang hubungan dia terhadap orang-orang yang dia cintai dulu ya. Dan dia kemudian saat ini dia mulai diri ini dia mulai mempertimbangkan bahwa kamu di sini ternyata itu motivasi dia tuh. Kamu tuh adalah bagian dari cahaya dia yang kamu dia juga bimbang ya, enggak kamu juga ya. Ini dialami oleh kalian berdua. Sebetulnya semua akan berakhir menjadi lebih baik, menjadi sebuah awal di mana dia akan melakukan pembuktian. Dia udah mulai memikirkan tentang hubungan ini ya. Dia sudah bisa mengerti bahwa kekecewaan yang dialami di masa lalu tidak selayaknya dia tempatkan di saat berada di dalam hubungan dengan kamu gitu. Dan dia sudah mempertimbangkan itu dengan baik-baik. Jadi ada perbaikan ke depan, dan kamu diminta juga fokus. Kalau memang kamu berharap dia menjadi pasangan kamu juga harus fokus. Artinya semua orang punya masa lalu ya. Jadi masa lalu itu tidak harus dibawa pada hubungan baru akhirnya ya, tapi saling terbuka boleh, itu kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan atau tidak dipertanyakan, jujur boleh sih dalam sebuah hubungan tuh, memang jujur itu wajib. Tapi kalau sekiranya tidak harus disampaikan, jangan. Karena apa? Dalam sebuah hubungan itu ada kalanya sesuatu yang tidak harus kamu sampaikan pada pasanganmu, seperti itu. Tapi memang harus mengerti satu sama lain, seperti itu ya kan. Misalkan kamu punya masa lalu, tidak harus kamu ceritakan sedetail-detailnya, paling tidak kamu memberikan sebuah gambar bahwa kamu punya masa lalu, atau dia juga harus memberikan gambar masa lalu. Tidak harus sedetail-detailnya, tetapi harus dimengerti bahwa setiap orang, setiap personal pasti punya masa lalu. Dan di sini dia juga sudah mencoba untuk mempertimbangkan kembali bahwa kekecewaan di masa lalu tidak selayaknya dibawa ke hubungan ini. Di sini ada The Lady and the Lords, yaitu sebuah pasangan di mana saling melengkapi, saling menyayangi ya, dan saling mengasihi. Dan dia harus mengakhiri masa kekecewaannya dulu terhadap orang masa lalu ya, seperti itu. Dan di sini hubungan ini memang awalnya memang relax ya, tapi banyak kebimbangan sebetulnya, karena dia sebetulnya juga apa ya, awalnya tuh dia berlaku seperti itu karena memang dia masih mengalami, bukan apa ya, ya mengalami trauma tentang kekecewaan cinta di masa lalu ya, di masa lalu sebelum mengenal kamu dan kemudian dipertemukan dengan kamu. Tetapi semua akan berakhir insya Allah di minggu ini menjadi sebuah kebaikan lebih baik dan lebih baik insya Allah. Oke
ya. Jadi itu perjalanan atau bagaimana percintaan minggu ini akan menjadi lebih baik, segala sesuatu akan menjadi ada perubahan ke arah lebih baik. Semoga dan disemogakan ya. Oke. Semua orang punya masa lalu, tapi tidak semua masa lalu harus diceritakan ke pasangan ya. Dan tidak harus pasangan itu mengerti secara detail, tapi harus tidak harus mendengar secara detail tentang masa lalu dari pasangan satu sama lain, tetapi yang paling tidak harus dimengerti gitu. Ada 19, ada momen apa di angka 19 ini buat kalian berdua ya. 19 sendiri dimaknai sebagai angka 1 ya, 10, angka 1 atau angka 10 ya. Lebih fokus pada Sang Pencipta atau hubungan vertikal, hubungan kamu dengan Sang Maha Kuasa itu lebih didekatkan lagi. Dan angka 10 sendiri adalah sebuah kebahagiaan cinta atau kelimpahan ya. Ada orang ketiga ya, kalau sudah bilang ini ada orang ketiga di kekecewaan ini, karena dia masih merasa ada orang masa lalu yang membuat dia itu benar-benar membuat kamu bimbang ya. Dia itu beneran apa enggak, apa masih memikirkan orang masa lalu yang seperti itu, yang membuat kamu bertanya apakah dia benar-benar sayang sama kamu atau tidak, dan kamu mempertanyakan bagaimana percintaan kamu minggu ini. Di sini semua akan berakhir menjadi lebih baik, menjadi sebuah awal. Ada kekuatan jiwa kamu yang pastinya harus lebih mendekatkan diri ya, berdoa yang terbaik dalam hubungan ini. Ada janda ya, apakah kamu statusnya janda? Iya, oke. Dia tidak mencintaimu. Di awalnya memang iya, dia tidak mencintai kamu. Nggak ada Gondes tidak melihat di sini ya, di sini. Di baris atas itu adalah punya si dia. Energi dia nggak ada namanya simbol cinta, nggak ada. Tetapi kemudian di bawah sini kemudian dibicarakan tentang sebuah sebuah kartu yang bersimbolkan the lady of the lords and the lords itu. Jadi kayak sepasang kekasih ya, jadi disimbolkan sepasang kekasih. Nah ini endingnya nanti setelah seminggu ini akan terjadi perubahan seperti ini, sebuah pembuktian tentang hubungan kalian berdua, karena dia akan menyampaikan masa lalu tentang sebuah perasaan kekecewaannya. Seperti itu akan ada pembuktian. Awalnya memang dia tidak mencintai, belum mencintai, masih dalam keadaan bimbang, seperti halnya kamu juga bimbang ya kan. Tapi di minggu ini akan menjadi sebuah awal, menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap serahkan harapan kamu pada Sang Maha Kuasa, karena tidak ada yang berkuasa di dunia ini dan tidak ada yang bisa mengizinkan. Tanpa kuasa izinnya semua tidak akan terjadi. Jadi serahkan harapan pada Sang Pencipta dan cintailah dia karena Allah, seperti itu. Jadi mencintai dia karena Allah dan berdoalah, berharaplah, serahkan harapanmu pada Allah atau Tuhan alam semesta. Oke, file 2, God bless you, Allah berkatimu, amin. Oke, kita lihat untuk file yang ketiga ya. Bagaimana percintaanmu minggu ini? Di sini ada triple 3 ya. Melihat angka kembar 333. Jika kamu melihat angka 333, hal itu bermakna bahwa seseorang yang melihat angka ini, energi di sekitar kamu berada di sekitar kamu, ada energi positif yang berada di sekitar kamu pada tingkat yang lebih tinggi pada saat kamu melihat angka itu ya. Hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa para malaikat dan energi positif di sekitar kamu sedang berpihak pada kamu dan guna membuat sebuah impian menjadi sebuah kenyataan. Artinya begini, ini bisa dimaknai juga bahwa kamu harus bisa menyeimbangkan antara tindakan dan pikiran, juga jiwa, seperti itu ya.
tiga di file yang ketiga. Oke, Kondes akan tebar kartunya ya. Oke, kita akan tebar kartunya. Bagaimana percintaan kamu minggu ini? Ada King of Pentacle ya, ada King of Pentacle. Ada Three of Wands. Ada Three of Wands. Ada Page of Cup. Oke. Kemudian ada Six of Cup. Oh. Dan ada Six of Pentacle. Berbagi kasih sayang atau berbagi cinta. Minggu ini dimulai dari dengan ini kamu ada si dia ya, si dia merasa bahagia dan dia di sini ada sesuatu pemikiran ya, tindakan dan itu sudah dia lakukan ya. Di sini ada yang dinamakan hubungan Six of Cup atau berbagi cinta, bukan berbagi duit ya, tapi berbagi cinta, berbagi kasih sayang. Selain dia dermawan juga memang dia saat ini di minggu ini akan melakukan apa ya, akan terjadi sesuatu berbagi cinta dengan yang lain, berbagi cinta dengan yang lain bukan karena dengan anaknya atau dengan siapa, bukan, tapi ini berbagi cinta dengan lawan jenis yang orang dewasa gitu ya, tetapi dia tetap setia sama kamu ya, seperti itu, tapi dia berbagi kasih dengan yang lain. Seperti akan terjadi di minggu ini, akan terjadi yang namanya perselingkuhan, berbagi kasih ya, tepatnya seperti itu. Tapi ini adalah prediksi, jadi kamu jangan menuduh di saat kamu belum mendapatkan bukti seperti itu ya. Kamu boleh menuduh, tapi di saat kamu sudah menelusuri benar-benar gitu. Karena ini adalah prediksi ya, bukan untuk mengacau, tapi untuk mengantisipasi ya. Dia saat ini sebetulnya ya sendiri ya, dia merasa dia itu sendiri gitu. Mungkin kurang kasih sayang dari kamu kali ya, kamu kurang perhatian, dan dia itu kayak orang linglung gitu ya, orang limbung, belum bisa menemukan jati dirinya. Ini yang berdiling dengan lacang ketemu lacang atau untuk semua hubungan ya ini ya, dan dia berani melangkah ke arah situ gitu loh. Dia sudah benar-benar, tetapi dia tetap bertahan sama kamu juga ya, dan dia pun akan bertahan dengan si dia juga gitu. Dia menjalin hubungan sama kamu, tapi dia tuh ngerasa bahwa dia itu masih sendiri gitu. Maksudnya bukan masih sendiri, ngerasa sendiri aja gitu loh. Ada kamu tetapi dia merasa sendiri aja. Apakah kamu cuek sama dia? Atau ini bisa vice versa ya, ini bisa energi kamu ya, letakkan energi kalian di mana. Karena di sini akan ada perselingkuhan, karena sebenarnya dilakukan itu karena dia merasa sendiri, merasa diabaikan, merasa dicuekin, merasa hubungan ini tidak sesuai yang dia inginkan. Ini untuk semua hubungan, terutama yang sudah menjalin hubungan ya. Kalau kamu memang ada di ranah ini dan kamu memang benar-benar tidak care sama dia, itu kayak cuek gitu, ya akan terjadi sesuatu yang memang di luar dugaan kamu ya, yang sepertinya dia itu bucin sama kamu gitu, nggak bakal ninggalin kamu, tetapi karena dia juga punya perasaan yang merasa diabaikan ya, dia akan meninggalkan hubungan ini. Dan dia walaupun ya dasar hatinya dia tetap sayang sama kamu, cinta sama kamu, tetapi dia akan mengalihkan harapannya pada yang lain di minggu ini ya. Jadi diminta kamu hati-hati aja. Kalau kamu memang saat ini kurang perhatian sama dia ya, sekarang lebih perhatikan dia. Jangan sampai dia merasa sendiri. Menjalin hubungan nggak mau putus, nggak mau diputus, nggak mau mutus, tetapi nggak ada perhatian, bagaimana coba? Jadi menerima aja terus tanpa memberikan. Jadi nggak ada timbal balik. Tetapi hubungan ini tetap berlanjut aja ya, karena apa? Dia punya cemburu, seperti itu juga punya sayang. Tapi kalau diperlakukan seperti nggak diperhatikan atau diabaikan atau dicuekin ya,
Ya intens sih, WA intens ya, saling balas gitu, nggak lama ya, seperti orang sayang, seperti orang cinta gitu. Tetapi tidak menyapa dulu atau tidak mendahului ngecat, jadi harus dia yang ngecat dulu. Kita bicara tentang dia ya, tapi kalau kamu yang mengalami ini berarti ini energi kamu. Dia yang ngecat dulu, dia yang punya inisiatif menanyakan kabar kamu dulu, sedang kamu tidak pernah memberikan kabar kalau nggak ditanya, atau kamu nggak pernah nge-WA kalau nggak di chat duluan, atau kamu nggak ngelakuin sebuah inisiatif untuk komunikasi dulu kalau dia nggak mempunyai inisiatif komunikasi sama kamu dulu. Nah itu yang dinamakan tidak pernah memberi tapi maunya menerima. Nah ini yang membuat seorang sebucin apapun akan meninggalkan pelan demi pelan. Dia menyadari bahwa dia yang aktif gitu, yang berjuang, dan sebelah tidak berjuang gitu, ya kan, seperti itu. Kalau kamu tidak mau kehilangan, benar-benar tidak mau kehilangan, jangan cuma mau diperhatikan terus, jangan cuma mau diberi terus, tapi cobalah kamu gantian memberi. Berubahlah lah sikap itu. Kalau ini energi kamu, atau kamu yang diperlakukan sebaliknya, yang nggak ada, yang nggak ada apa ya, pasti ada aja sih, nggak ada salah atau nggak ada salah. Yang nggak bisa disalahkan kalau misalkan kamu nanti berpindah hati atau mencari yang lain gitu ya kan. Sesibuk apapun, ya sesibuk apapun, luangkan waktu untuk saling gitu loh. Ya kalau besok, sekarang dia yang ngecat terus menerus, cobalah kamu satu kali aja ngecat, kemudian nanti ngecat lagi, jangan jangan sampai harus dipancing dulu kamu baru ngecat. Cobalah untuk punya inisiatif. Ini kita bicara tentang dia ya, dia yang merasa kamu abaikan, akan terjadi sesuatu. Padahal kamu percaya kalau dia cinta banget sama kamu gitu, tapi dia juga punya pemikiran ya, merasa dicuekin, merasa diabaikan. Nah ini peluang bagi dia untuk mencari kasih sayang di tempat yang lain. Dan kalau kamu tidak mau, cobalah untuk merubah. Di file yang ketiga ya, bagaimana percintaan kamu minggu ini yang kamu memang belum memberi tapi mau menerima terus. Cobalah untuk introspeksi diri, jangan sampai hal ini terjadi ya, namanya perselingkuhan atau mencari kasih sayang pada yang lain kalau memang kamu masih sayang sama dia, seperti itu. Ini berlaku sebaliknya juga ya. Ini kalau kamu yang mengalami hal ini diperlakukan seperti kamu diabaikan atau kamu dicuekin, nggak menutup kemungkinan kamu akan mencari kasih sayang sama yang lain gitu ya. Seperti akan terjadi ini, entah cepat entah lambat akan terjadi. Dan ini dimulai dari readingan ini ya, bahkan mungkin ada yang sudah terjadi, tetapi Kondes lagi membaca di kesempatan ini dan akan terjadi di kedepannya. Artinya ini adalah clue, artinya adalah gambaran. Seandainya kamu mempunyai pasangan ya, atau dia yang kamu mempunyai pasangan dan kamu melakukan hal yang seperti itu, yang hanya bisa menerima tanpa pernah memberi ya, atau mengawali komunikasi aja dia terus, dan kamu tidak ikut berjuang dengan dia, tidak menutup kemungkinan dia akan meninggalkan kamu, atau sebaliknya kamu akan meninggalkan dia kalau kamu diperlakukan seperti ini. Kenapa bertahan? Nggak bisa pisah Des, nggak bisa move on. Tegur dia, kasih pembelajaran buat dia. Kalau memang dia benar-benar sayang, dia akan maju. Tapi kalau dia cuma hanya sebatas mau diberi dan tidak mau ganti memberi, mau menerima tidak memberi, ya pertimbangkan kembali buat kamu ya. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading pada Kondes Mendes Tar tentang hati dan jiwa. Caranya bagaimana Des? Ada nomor WA Kondes, silahkan chat, nanti akan ada press list yang terkirim syaratnya. Oke, berarti ya Kondes akan shuffle untuk pesan buat kamu yang memilih file 3. Pertimbangkan kembali ya file 3. Hubungan itu ada yang dinamakan take and give, memberi dan menerima dan memberi, tidak memberi terus ya. Itu namanya
kita berjuang sendiri tanpa ada yang timbal baliknya gitu. Lebih baik kamu pertimbangkan kembali kalau kamu ada di ranah itu dan kamu memang seperti ini ya. Dia punya pilihan lain, maybe, mungkin ya, bisa jadi. Kan di sini ada selingkuh nanti. Hubungan vertikal, berdoa yang terbaik kepada Allah. Cintailah dia karena Allah agar kamu tidak merasa tersakiti kalau memang harus terjadi hal yang tidak kamu inginkan. Kejarlah cintamu apabila kamu yakin ya. Kalau kamu merasa yakin dan seimbang, why not? Kenapa tidak? Kalau dia memang respon kamu, sayang sama kamu, ya perjuangkan. Tetapi tidak, maksudku gini ya, tidak harus dia intens ya, tapi kamu juga harus mengerti keadaan dia atau situasi dia bagaimana kok sampai dia tidak ngecat duluan, tidak memberikan perhatian duluan sama kamu. Mungkin kamu juga harus telusuri ya kan, dia akan meninggalkan kamu ya kan. Ini kita bicara tentang dia yang kamu abaikan ya, tapi energinya bisa terbalik. Ini energi kamu, berarti kamu yang diabaikan, kamu bisa mencari yang lain seperti itu. Jangan mempermainkan hubungan. Itu kan untuk kamu ya, jadi lebih baiknya kamu jangan pakai topeng. Kalau kamu suka, bilang suka. Kalau tidak, bilang tidak. Kalau kamu tidak cocok, bilang tidak cocok. Kalau kamu capek, bilang capek. Jangan pura-pura ya, itu namanya mempermainkan. Nanti di saat kamu di puncaknya kejenuhan, semuanya nanti akan berasa berat buat kamu. Seperti itu ya. Oke? Bagaimana percintaan kamu minggu ini? Sudah aku sampaikan. Semoga bisa menjadi hiburan, antisipasi, motivasi atau pembelajaran ya. Yang pasti ambil yang baik, yang orang baik diperbaikin. Tetap positive thinking, tetap menjadi orang yang baik ya. Dan tetap berdoa yang terbaik untuk hubungan ini. Seperti itu ya. Perlu dipertimbangkan kembali ya. Namanya hubungan itu tidak hanya menerima, tetapi harus ada yang namanya take and give, memberi dan menerima, atau menerima dan memberi, saling dan saling. Oke, file 3. Allah memberkatimu. God bless you. Bye. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang keempat, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana percintaanmu minggu ini? Di sini ada penanda ya, boleh dibilang ya. Ini hanya untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi ya, agar tercurah, hanya untuk membantu, untuk mempermudah aja. Oke. Tetapi kita akan memaknainya ya. File keempat, bagaimana percintaanmu minggu ini? Di sini ada 3 dikit angka kembar 555. Melihat angka kembar 555 ya. Jika kamu sering melihat nomor ini secara berulang-ulang, hal itu bermakna bahwa para malaikat atau energi kebaikan ya, mungkin sedang mempersiapkan kamu untuk beberapa perubahan besar yang mungkin akan segera kamu jalani. Perubahan ini lebih ke hal positif ya, dan akan membawa seseorang selangkah lebih dekat untuk menemukan tujuan sejati dalam skema yang lebih besar. Oke. 555. Oke, aku taruh di sini, agak umpet dikit ya, nggak kelihatan des. Oke, aku pindah ke sini. Oke, sudah sangat menebak kartunya. File yang keempat, bagaimana percintaanmu minggu ini? Sebelum ditebar, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah berkenan mampir di channel Goddess, terima kasih ya. Dan semoga channel ini berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Dan yang selalu standby di channel Goddess, setia di channel Goddess, terima kasih. Motivasi sahabat semua sangat berguna, sangat berharga buat Goddess untuk memotivasi Goddess membuat video-video terbaru. Oke. Udah gak sabar deh, cepetan. Oke. Goddess mengerti. File yang keempat, bagaimana percintaanmu minggu ini? Ada King of Wands. Kesesuaian hati. Kamu sama dia ya, kamu itu klik di hatinya gitu, sesuai dengan keinginan dia. Ada tetapi di sini ada kesulitan. Ada sebuah kesedihan ya, yaitu sebuah penantian
dan ada masa lalu, seperti itu. Kalau dibilang cocok, dibilang suka, ya, tetapi dia masih mempunyai sebuah kesulitan yang dia rasakan karena dia habis, mungkin sudah lama atau mungkin baru-baru ini ya, sebetulnya dia tuh masih kayak merasa lukanya atau patah hati gitu ya, sedih gitu karena orang masa lalu ya, karena ditinggal orang masa lalu yang selama ini tuh dia tuh udah nunggu orang masa lalu itu, tetapi ternyata hasilnya nihil. Maksudnya begini, dia mempunyai orang masa lalu, udah berjuang ya untuk cinta mereka berdua, tetapi ternyata si orang masa lalu ini membuat dia patah hati ya. Jadi untuk menerima kamu sebagai kekasihnya itu belum ya, belum di sini lagi ya, dapat chemistry aja dari kamu, ngerasa cocok aja. Jadi menurut dia hubungan ini cocok-cocok aja sih, tapi tidak ada, belum bisa memberikan status kamu itu pacar atau kamu kekasih atau dia cinta kamu, belum. Hanya ya cocok aja, bisa diajak jalan, bisa ngobrol, teman jalan, lebih ke arah teman dulu ya percintaan kamu ini nanti ya, tidak tidak ke arah yang lebih ke komitmen atau pacaran, itu enggak, baru berteman aja. Memang dia cocok, tapi tidak menutup kemungkinan dia nanti suatu saat nanti akan bisa jatuh cinta sama kamu dan bisa menjadi pasangan kamu gitu ya, karena dia mengalami sebuah trauma yang besar sekali yang membuat dia itu kayak sudah menunggu, tapi orang masa lalu justru membuat patah hati gitu loh. Dan di saat itu dipertemukan dengan kamu, dan dia bisa curhat sama kamu, bisa nyaman aja ngobrol sama kamu, berbagi masalah, cocok sama kamu kayak gitu-gitu, yang membuat dia itu sayang sama kamu ya. Sayang di sini sayang, tapi nggak cinta ya, sebatas teman aja, sebatas teman berbagi curhat gitu, kayak kamu juga sepertinya juga cocok sama dia, seperti itu. Kita lihat klarifikasinya. Oh, sebuah kegagalan menjadi pembelajaran bagi dia saat ini ya, dimana di sini dia tidak ingin terburu-buru ya, tidak ingin terburu-buru untuk memberikan perasaannya dia ke kamu, karena dia masih gelisah memikirkan orang masa lalunya, dimana dia itu apa ya, tertusuk tiga pedang seperti ini nih loh, patah hati gitu, yang belum bisa dia benar-benar belum bisa tersembuhkan. Jadi tetapi buat kamu, buat sama kamu, dia memang bisa mengalami sebuah perubahan, merasa nyaman juga sih sama kamu, kayak mendapatkan obat, tapi bukan untuk obat hati, untuk menjadikan kamu pasangan. Intinya di sini kamu tuh dia belum ke arah jatuh cinta ke kamu atau apa, lebih ke persahabatan seperti itu. Jadi kamu jangan kecewa kalau ternyata harapan kamu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, karena dia memang sebenarnya belum bisa move on. Mungkin move on bisa, melupakan dia bisa, tetapi dia rasa kecewanya, rasa traumanya, rasa patah hatinya karena perjuangannya, penantiannya begitu saja terlewatkan. Di sini ada the standing stone, sebuah kegagalan, the tower, kehancuran, kegagalan dalam sebuah hubungan. Dan di sini dijelaskan dia tidak ingin terburu-buru untuk menjalin hubungan cinta dengan kamu, tapi lebih baik ke arah berteman dulu, seperti itu ya. Mungkin dia nggak bilang ya, tapi pesan di sini memberitahukan ke kamu agar kamu tidak berharap. Dan kalau memang kamu ada di ranah ini ya, kalau ingin detail, sedetail-detailnya, silahkan personal reading pada Kondes. Caranya bagaimana, Des? Di situ udah ada, setiap video sudah Kondes lampirkan nomor telepon Kondes. Silahkan hubungin Kondes, dan nanti akan ada press list terkirim secara otomatis menjawab pertanyaan kalian ya. Seperti apapun, apa itu syaratnya, seperti itu nanti kan
akan terkirim secara otomatis ya. File 4, kalau kamu merasa baper karena dia baik banget sama kamu, lebih baik jangan baper ya. Kalau kamu punya perasaan cinta sama dia, pupuklah, dan kemudian buktikan, atau kamu lebih baik saat ini yang Kone sarankan, lebih baik kamu jadi teman curhat aja, jadi berteman dulu aja, jangan berharap lebih untuk hubungan ini ya, karena dia hanya menganggap kamu cocok di hatinya, dan kamu mungkin ya cocok sama dia gitu. Jadi jangan baper, dia hanya menganggap kamu sebagai teman saja. Oke? Sekarang Kone akan buka pesan buat file yang keempat. Bagaimana percintaan kamu minggu ini ya? Dia hanya menganggap teman kamu, teman dekat gitu, jadi jangan baper aja ya. Nanti kalau terjadi suatu kamu berharap lebih, jangan dulu. Ini adalah ikuti proses, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, biar seperti air mengalir ya. Oke. Berjalan sesuai intuisi hatimu ya. Oke. Kalau kamu udah cinta, dia ketahuan nggak cinta ya, kalau kamu mau mundur-mundur tetap jadi sahabat baik, itu lebih baik ya kan. Ada nih inisial M, Kondes nggak tahu ini inisial M punya siapa nih, siapa yang pacarnya berinisial M. Menerima dan memberi, di sini memang ada hubungan menerima dan memberi gitu ya, saling curhat, saling berbagi gitu. Cintailah dia karena Allah. Kalau kamu memang baper dengan hubungan ini, lebih baik kamu cintailah dia karena Allah ya, karena dia menganggap kamu hanya sebatas teman saat ini, karena dia masih mempunyai trauma di masa lalu. Jangan memakai topeng, jadilah dirimu sendiri ya. Kalau kamu berani ngomong aja kamu cinta, masalah ditolak apa ibu, kamu harus siap dengan segala resiko. Tetapi kalau menurut Gondes jangan, yang pasti kamu jangan baper, dan tetap berdoa ada yang terbaik, dan bantu dia untuk move on, agar dia mengerti betapa kamu itu berkualitas, dan bahwa orang masa lalu itu tidak perlu diingat terus, tetapi cukup dikenang saja. Kamu pasti ngerti caranya kan ya, pasti tahu. Oke ya, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Intinya jangan baper di dalam cinta kamu minggu ini, karena di file 4 belum ada cinta. Kamu yang cinta ya. Atau ini bisa vice versa ya, ini bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu yang lagi patah hati, dia yang datang ya. Sampaikan kamu kalau memang ini adalah energi kamu, bahwa kamu belum bisa membuka hati karena ada sesuatu hal. Tetapi kalau kamu yang mencintai dia terlebih dahulu, lebih baik cintailah dia karena Allah, agar kamu aman ya, tidak terlalu berharap sekali, karena harapan kamu serahkan pada Sang Kuasa ya. Saat ini dia butuh kamu sebagai teman, butuh tempat curhat, butuh tempat jalan, mungkin buat tertawa ya, karena mungkin kamu lebih bisa mengerti dia, sehingga hubungan pertemanan ini bisa terbentuk gitu. Tapi insya Allah suatu saat ya, jadi teman bisa jadi cinta ya kan, seperti itu, amin ya. Oke, file 4, file 1, file 2, file 3, file 4 ya. Tetap berharap, sandarkan harapan pada Sang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, tetap beribadah, tetap jadi orang baik ya. Segala sesuatu serahkan, karena izinnya hanya pada Allah, alam semesta, pemilik alam semesta. Ibaratnya kayak daun ya, kalau belum Allah mengizinkan untuk jatuh, sekalipun sudah kering tidak akan jatuh, karena semuanya atas izinnya yang ada di dunia ini. Oke, tetap optimis, tetap jadi orang baik, berjalan di jalan kebaikan. Jangan berubah hanya karena kecewa cinta kamu menjadi tidak baik lagi, itu tidak benar. Jadi kamu tetap jadilah orang baik, sekalipun kamu dalam kekecewaan apapun itu ya. Makanya aku sampaikan selalu, cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, agar kamu tidak merasa tersakiti, sangat tersakiti ya. Oke. Ada kesalahan dan milik Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sama Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Sang Maha Kuasa Pencipta alam semesta seluruh beserta seluruh isinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati.